Halo semuanya, saya Muhammad Al-Ghifari. Di sini saya akan memulai podcast bersama para narasumber yang akan berdiskusi pada hari ini. Sini saya bersama Akila, Melisa, dan Sally. Gimana kabarnya nih semua? Semangat kan buat ngobrol-ngobrol hari ini? Hai Ahmad, alhamdulillah baik dong. Semangat banget hari ini, apalagi topiknya relate banget kan sama kita sebagai mahasiswa kan, Sel? Iya, setuju banget. Aku juga baik nih. BTW udah lama juga kita nggak ngobrol soal isu-isu internasional, jadi excited banget aku buat diskusi kali ini. Iya ya, udah lama juga nggak ngobrol serius soal diplomasi. Tapi ya, aku baik juga. Cuma agak grogi aja nih karena baru pertama kali ikut podcast. Santai aja Mel. Kita kan ngobrol-ngobrol santai, bukan debat internasional juga. Yang penting kita semua bisa sharing pendapat dan saling belajar. Ngomong-ngomong, kalian ini pada menggunakan aplikasi X nggak? Kalau ada, apa konten yang kalian sering lihat akhir-akhir ini? Pasti pakai dong. Aku baru-baru ini tuh kayak nemu video yang bahas tentang tarian tradisional Indonesia. Terus videonya itu viral sampai banyak yang komen itu dari luar negeri. Jadi juga aku rasa kayak video ini tuh jadi salah satu contoh yang bagus di mana aplikasi ini tuh bisa mempromosikan budaya kita gitu. Iya benar. Aku juga sering lihat konten budaya Indonesia di aplikasi X, tapi kadang ya juga suka ketemu sama konten yang kurang gizi. Jadi kayak ya campur aduk gitulah kontennya. Kalau aku malah lebih sering lihat konten kreator dari luar negeri sih. Tapi aku suka banget kalau tiba-tiba nemu konten kreator dari Indonesia yang promosiin budaya lokal kita. Wah, keren banget sih cerita kalian ini. Yang bikin aku makin yakin kalau kalian pakai aplikasi X yang punya peran besar dalam diplomasi digital. Jadi, mari kita bahas lebih dalam soal ini. Sebelum itu, aku mau kasih gambaran nih soal topiknya. Jadi gini teman-teman, di era digital ini, teknologi jadi salah satu alat penting untuk diplomasi. Atau yang kita kenal sebagai diplomasi digital Indonesia. Sebagai negara besar, Indonesia punya banyak hal untuk ditunjukkan ke dunia. Mulai dari kebudayaan, kekayaan, kekayaan alam, hingga kebijakan luar negeri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aplikasi X ini benar-benar efektif untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional? Apalagi kita tahu penggunaan aplikasi ini kebanyakan generasi muda seperti kita kan. Nah, di podcast ini kita akan bahas pendapat kalian tentang kontribusi aplikasi X dalam diplomasi digital. Siap ya? Siap dong. Ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh aplikasi X dalam mempromosikan citra positif Indonesia di dunia internasional? Kita mulai dari Akila dulu deh. Nah, kalau menurut aku pengaruhnya itu lumayan gede ya. Apalagi aplikasi ini tuh punya algoritma yang bikin konten viral jadi lebih cepat gitu. Sama kayak halnya TikTok. Jadi kalau kita punya konten kreator yang fokusnya itu mempromosikan budaya Indonesia, dampaknya pasti bisa luas banget lah kan. Contohnya, kalau ada kreator yang bikin video tentang batik, dan pasti langsung banyak direspon positif dong sama orang luar. Itu kan jadi bukti kalau aplikasi ini tuh bisa banget buat bantu promosiin citra positif Indonesia gitu. Aku setuju sama Akila, tapi menurutku nggak cuma budaya aja sih yang bisa dipromosiin. Kalau kita bicara diplomasi digital, aplikasi ini juga bisa dipakai buat isu-isu penting lain, kayak kebijakan luar negeri atau kontribusi Indonesia di organisasi internasional. Tapi memang sejauh ini fokusnya masih ke budaya. Betul tuh. Tapi aku rasa tantangannya adalah gimana cara pemerintah atau kreator lain bisa bikin pesan diplomasi ini jauh lebih menarik untuk global. Soalnya kalau pesan kita nggak sesuai sama minat audiens, ya bakal susah untuk viral. Nah, strategi ini penting banget. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian merasa aplikasi X dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi digital? Dan kenapa? Nah, kali ini kita mulai dari Sherina dong. Kalau aku sih yakin banget, Mar. Jadi aplikasi ini kan punya fitur yang memungkinkan pengguna untuk menjangkau audiens global dengan mudah. Jadi kayak hashtag internasional atau kolaborasi dengan kreator dari negara lain, kalau digunakan secara strategis itu aplikasi ini bisa
memperkuat posisi Indonesia, tapi menurutku ada syaratnya nih. Jadi kita harus ada koordinasi antara pemerintah, kreator, sama masyarakat. Jadi bukan cuma konten kreator aja yang kerja sendiri, tapi ada dukungan konkret dari pihak lain. Maksud kamu kolaborasi antar pemerintah dan konten kreator gitu? Iya, betul banget. Jadi misalnya pemerintah bikin program atau campaign khusus yang melibatkan kreator-kreator muda. Jadi nggak cuma fokus ke promosi budaya aja, tapi juga ke isu-isu global yang lagi diperjuangkan di Indonesia, kayak perubahan iklim atau perdamaian dunia. Menarik banget tuh idenya. Kalau menurut Melisa gimana? Aku juga setuju sih kalau aplikasi X ini bisa memperkuat posisi Indonesia. Tapi ada tantangan besar, yaitu literasi digital. Banyak orang yang tahu cara pakai aplikasinya, tapi nggak tahu gimana cara menyampaikan pesan yang berdampak. Padahal diplomasi digital itu kan bukan cuma soal posting video, tapi juga soal menyampaikan pesan yang relevan dan punya makna. Jadi, menurutku, sebelum memaksimalkan aplikasi ini, penting banget buat kita untuk meningkatin literasi digital dulu. Terutama di kalangan generasi muda. Wah, setuju banget sih. Literasi digital memang kunci banget. Oke, Akila, kamu gimana? Kalau aku sih lebih optimis ya. Menurutku kita sebagai generasi muda gitu, udah mulai punya kesadaran akan pentingnya brand Indonesia gitu. Di mata dunia, di masyarakat global. Dan aplikasi X ini juga jadi salah satu alat yang paling gampang dijangkau oleh masyarakat global. Tantangannya itu memang soal konsistensi aja, karena banyak kreator yang awalnya semangat bikin video konten-konten budaya atau isu-isu diplomasi, namun lama-lama jadi balik lagi ke konten yang sifatnya menghibur aja. Jadi aku rasa perlu ada dorongan yang lebih kuat aja biar kita tetap fokus ke tujuan diplomasi digital gitu. Wah, insightful banget nih. Jadi intinya aplikasi ini bisa banget memperkuat posisi Indonesia, tapi harus didukung literasi, strategi, dan kolaborasi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih pendapat teman-teman kalian kalau melihat aplikasi X dalam memperkenalkan kebijakan luar negeri kepada audiens global? Sekarang kita mulai dari Melisa dulu. Menurutku, aplikasi X punya potensi besar buat memperkenal kebijakan luar negeri Indonesia. Tapi sejauh ini kayaknya pemerintah belum terlalu memanfaatkan secara maksimal. Contohnya, aku belum pernah lihat ada konten tentang peran Indonesia di PBB. Atau kebijakan luar negeri kita di bidang lingkungan yang viral di aplikasi ini. Padahal kalau dibuat dalam format yang menarik, aku yakin bisa banget menjangkau audiens global, terutama anak muda. Setuju banget, Nay. Kamu ada ide nggak? Ide formal yang bisa menarik perhatian audiens global? Mungkin bisa dalam bentuk video singkat yang menjelaskan kebijakan, tapi dikemas secara kreatif. Kayak pakai animasi atau storytelling. Terus bisa juga kolaborasi dengan kreator lokal yang udah punya audiens internasional. Ide yang keren banget. Oke, Akila gimana? Akila. Aku rasa perannya bisa lebih besar lagi kalau ada keterlibatan langsung itu dari pemerintah. Misalnya Kementerian Luar Negeri bikin akun resmi dari di aplikasi X ini dan mulai aktif ngepost konten yang menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia gitu. Tapi ya kontennya harus ringan dan relatable buat anak-anak muda gitu, nggak pakai kayak browser diplomasi. Setuju tuh, jangan terlalu formal ya. Iya, kayak misalnya bikin video tentang kontribusi Indonesia di ASEAN gitu, tapi formatnya itu kayak Q&A aja, tanya jawab gitu. Atau challenge yang lagi tren, gitu kan. Jadi nggak terasa kayak edukasi yang berat, tapi tetap informatif gitu. Wah, keren banget idenya. Kalau menurut Sally gimana? Aku sebenarnya suka sama pendapatnya Akila sama Melissa tadi, tapi kalau menurut aku itu aplikasi X bisa jadi jembatan buat memperkenalkan kebijakan luar negeri Indonesia, tapi harus ada inovasi dan cara penyampaian pesannya. Jadi pemerintah juga bisa memanfaatkan momen tren global di aplikasi ini untuk menyisipkan pesan diplomasi. Misalnya waktu ada tren challenge gitu, pemerintah bisa ikutan tren itu, tapi dengan nuansa diplomasi gitu. Menarik banget ya pakai tren buat promosi kebijakan. Itu memang cara yang cerdas untuk menjangkau audiens muda. Makasih banyak buat ide-idenya.
Dan itulah mungkin akhir dari diskusi kita hari ini. Dari semua pandangan yang telah disampaikan, jelas banget kalau aplikasi X punya potensi besar untuk diplomasi digital di Indonesia. Tapi keberhasilannya tergantung pada kolaborasi literasi dan digital. Strategi komunikasi yang kreatif. Terima kasih banyak buat Akila, Melisa, dan Sally. Di episode selanjutnya mungkin teman-teman akan mendengarkan bahasan yang tidak kalah menarik, yaitu tentang efektivitas aplikasi X dalam meningkatkan pengaruh dan kerjasama diplomatik Indonesia. Kali ini pembahasannya akan dipandu oleh moderator dan narasumber yang berbeda. Jadi tungguin aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Wah, jadi gak sabar nih pengen dengerin episode selanjutnya. Iya benar banget. Pasti penting banget topik itu buat kita bahas lebih dalam. Betul, pasti lebih menarik. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Bye! Oke guys, jadi di sini kita akan lanjut dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai pandangan mahasiswa tentang kontribusi aplikasi X dalam memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi digital. Nah, di sini kami akan membahas lebih lanjut mengenai pandangan mahasiswa sendiri terhadap efektivitas aplikasi X dalam meningkatkan pengaruh dan kerjasama diplomatik Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas fenomena menarik nih dan sangat dekat tentunya dengan kita sebagai anak muda, yaitu peran aplikasi X dalam hubungan diplomatik Indonesia. Nah, apakah mungkin sebuah aplikasi media sosial ini bisa menjadi alat negosiasi rahasia atau justru hanya sekedar tren yang lewat? Nah, yuk kita bahas bersama pada episode kali ini. Nah, jadi di sini kami mengundang 3 narasumber yang luar biasa. Pada teman-teman boleh masuk dong. Nah, jadi di sini kita sudah kehadiran dengan 3 narasumber yang luar biasa. Halo teman-teman. Halo. Oke, sebelumnya boleh kenalin dulu dong kalian. Oke, baik. Perkenalkan, saya Khotin Taswid. Halo, nama aku Yansai. Di sini aku akan berbagi sedikit informasi tentang pandangan mahasiswa terhadap efektivitas aplikasi X dalam meningkatkan pengaruh dan kerjasama diplomatik Indonesia. Halo, nama aku Amalia. Jadi ini dari gimana sebelumnya? Kita dari Universitas Indonesia. Oh, jadi luar biasa ya, semangat sekali kelihatannya. Nah, jadi sebelumnya nih, kita semua pasti tahu media sosial punya kekuatan luar biasa dalam membentuk opini publik. Nah, sebenarnya pernah nggak kalian lihat pejabat negara nge-tweet atau bahkan bikin reels di TikTok? Pernah. Nah, terus pernah nggak sih kalian membayangkan kalau diplomasi internasional ini sendiri bisa secanggih scroll di HP aja? Betul nggak? Nyata ya bakal secanggih itu. Nah, jadi ternyata aktivitas di media sosial ini bukan cuma buat seru-seruan aja loh. Jadi masih banyak kegiatan lain yang bisa jadi banyak manfaatnya kalau kita gunakan dengan cara yang baik dan tepat. Nah, jadi langsung saja kita mulai pada sumber pertama, Hotel. Nah, jadi apakah Hotel sendiri merasa aplikasi X ini efektif dalam membangun hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain? Kalau menurut saya sih ya, aplikasi X ini cukup efektif ya, karena dapat membangun hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain dan memiliki beberapa alasan ya kenapa saya sebutkan efektif. Yang pertama itu kemudahan dalam berkomunikasi gitu. Nah, aplikasi ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara diplomat dan pemimpin negara dengan fitur real time, informasi disampaikan dengan segera gitu. Yang kedua itu penyebaran informasi. Aplikasi X ini dapat digunakan menyebarkan informasi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, pemahaman dan kerjasama antar negara gitu. Itu saja sih dari saya. Jadi menurut Hotel sendiri sangat efektif ya dalam penggunaan aplikasi X ini. Oke, lanjut narasumber yang kedua. Menurut Iwan Sari, sejauh mana aplikasi X ini dapat digunakan untuk memperkuat kerjasama internasional Indonesia baik dalam bidang ekonomi, politik maupun budayanya? Menurut aku sendiri ya, aplikasi X dapat memperkuat kerjasama internasional Indonesia
melalui diplomasi digital yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Aplikasi ini membantu menarik investasi dan memperluas pasar dengan menjembatani hubungan antara investor dan pelaku usaha. Terus yang kedua itu secara politik. Aplikasi ini mendukung komunikasi antar negara untuk mencegah konflik dan membangun kolaborasi strategis. Terus yang ketiga itu di bidang budaya. Aplikasi X dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan pemahaman antar budaya. Oh, jadi tidak hanya terpaku pada satu aspek saja berarti ya, harus jadi ekonomi, politik, maupun budaya gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelum itu kita semua pasti tahu media sosial punya kekuatan luar biasa nih dalam membentuk opini publik. Tapi apakah aplikasi X ini bisa menjadi senjata baru dalam persaingan diplomasi? Nah, jadi untuk Amerika sendiri, apa kelebihan dan kekurangan aplikasi X jika digunakan sebagai alat diplomasi oleh pemerintah Indonesia? Jadi menurut saya yang kelebihannya itu yang pertama ada aksesibilitas global. Platform seperti X memiliki pengguna di seluruh dunia, sehingga pemerintah Indonesia dapat menjangkau audiens internasional dengan cepat dan efektif. Yang kedua ada real-time communication. Diplomasi digital memungkinkan penyampaian informasi langsung kepada publik global, termasuk untuk menyampaikan posisi resmi pemerintah dalam isu-isu internasional. Dan di sini juga bukan cuma ada kelebihannya saja, tapi ada kekurangan. Kekurangan itu yang pertama ada risiko misinterpretasi. Pesan yang disampaikan di platform seperti X seringkali terbatas dalam jumlah karakter, sehingga berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua ada kerentanan terhadap kontroversi. Platform seperti ini sering digunakan untuk debat publik yang bisa memperburuk situasi jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam isu sensitif. Segitu dan saya. Ya, jadi kita sendiri harus dicek gitu ya menggunakan media sosial kita. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri nih pertemuan kita pada hari ini, jadi menurut teman-teman sendiri ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar yang lagi nonton, atau kesimpulan dari penggunaan aplikasi X ini sendiri? Siapa yang dulu nih? Boleh, Yulsan. Menurut saya, mahasiswa berharap aplikasi X dapat terus dikembangkan untuk mendukung diplomasi Indonesia ke depan. Kalau kesimpulan dari saya itu yaitu aplikasi X ini dapat menjadi alat yang sangat berguna ya dalam membangun dan memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain dan mempermudah cara komunikasi dan penyebaran informasi secara langsung itu. Terima kasih, sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi sekian dari podcast kali ini. See you next time, guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan percakapan teman kita yang sebelumnya tentang pandangan mahasiswa terhadap efektivitas aplikasi X dalam meningkatkan pengaruh dan kerjasama diplomatik Indonesia. Nah, di obrolan kali ini kita akan membahas tentang persepsi mahasiswa terhadap tantangan dan peluang aplikasi X dalam diplomasi digital Indonesia. Oke, pada pagi yang cerah ini saya ditemani 3 narasumber kita yang keren-keren. Yuk kita sapa bareng-bareng dari narasumber kita yang pertama. Siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gini Gita Srinita. Di sini aku akan memberi beberapa pendapat untuk teman-teman kita yang ada di sana. Oke, lanjut ke narasumber yang kedua. Siapa namanya? Halo semuanya, nama aku Ilhasa. Di sini aku senang banget bisa ikut podcast dan akan berbagi persepsi aku mengenai tema yang diangkat. Oke, yang ketiga narasumber kita yang nggak kalah keren. Siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Rizkana dan di sini aku juga semangat nih untuk berbagi perspektif aku tentang aplikasi X di dunia digital.
Oke, sebelum kita mau mulai podcast kita kali ini, saya ingin nanya nih gimana nih kabarnya semua. Baik. Iya. Oke, langsung aja kita mulai ya percakapan kita kali ini. Untuk narasumber kita yang pertama nih, Gaby. Bisa jelasin nggak apa saja tantangan utama dalam implementasi diplomasi digital lewat aplikasi X? Nah, sebenarnya tantangannya itu banyak sekali. Cuman aku akan mengambil satu aja, di mana tantangan utamanya itu yaitu kurangnya kendali dalam interaksi antar aktor di dunia digital. Nah, ini juga bukan diplomasi yang sulit diimplementasikan secara efektif. Selain itu, komitmen pemerintah buat menyelenggarakan diplomasi digital secara berkelanjutan juga menjadi kendala besar dalam tantangan ini. Kayaknya itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, itu sih menurut aku juga menjadi tantangan yang besar ya, gitu. Iya. Dimana peran pemerintah dalam implementasi dan diplomasi digital di Indonesia Iya. itu sangat penting. Iya, penting banget sih. Iya. Oke, menurut aku sih itu udah menjadi jawaban yang sangat bagus ya. Saya lanjutin nih untuk pertanyaan yang kedua kepada narasumber kita, Triasa. Gimana nih menurut Triasa tentang peluang yang ditawarkan aplikasi X untuk diplomasi digital Indonesia? Oke, menurut aku sendiri, aplikasi X ini menawarkan peluang besar ya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, terutama anak muda kayak kita nih ataupun Gen Z yang memiliki potensi besar dalam menciptakan inovasi. Itu sih menurut aku. Oke, itu sih kalau akunya setuju banget ya, dimana kita Gen Z sekarang sangat berkebutuhan dengan Sangat peka akan digital. iya benar, dimana aplikasi X ini sangat berguna untuk inovasi-inovasi anak muda zaman sekarang. Iya, benar sekali. Keren sih menurut aku. Lanjut nih untuk Ika, gimana nih Ika peran mahasiswa sebagai mahasiswa? Saya ingin menanyakan nih, bagaimana nih peran mahasiswa dalam mendukung diplomasi digital melalui aplikasi X? Oke, kalau menurut aku mahasiswanya berperan aktif sekali ya untuk dapat berpartisipasi dengan memanfaatkan aplikasi X untuk mendukung diplomasi digital. Nah, melalui kolaborasi, inisiatif kreatif, mereka ini dapat menyebarkan informasi yang positif tentang Indonesia ke dunia luar. Nah, untuk itu, mari kita eksplor lebih jauh bagaimana kita semua bisa berkontribusi dalam diplomasi digital ini. Seperti itu. Wah, keren banget sih menurut aku, di mana mahasiswa akan mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka melalui aplikasi X untuk mewujudkan inovasi anak bangsa ke dunia internasional. Iya, benar. Oke, keren banget sih menurut aku. Aku harap itu semua bakal terwujud ke depannya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ini, apa nih saran dan pesan dari narasumber kita yang keren-keren ini kepada pendengar kita nih? Untuk dari Gaby duluan? Oke, aku nggak gimana-gimana, cuman aku harap sih kita semua bisa terus dukung upaya diplomasi digital dan atasi tantangan yang ada dengan kerja produktif. Itu aja mungkin ya. Oke, bagus sih. Terus ya, Triasa gimana? Kalau menurut aku, kita jangan takut buat berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada, karena peluang besar benar-benar menunggu kita semua. Wah, keren banget sih. Kalau dari Ikanya gimana? Kalau menurut aku, untuk mahasiswa, yuk kita ambil bagian dan kita tunjukin ke dunia bahwa potensi kita lewat diplomasi digital. Terima kasih. Oke, keren-keren banget nih narasumber kita kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih buat narasumber kita kali ini. Kita akhiri diskusi luar biasa kita kali ini. Mari kita eksplorasi gimana kita semua bisa kontribusi dalam diplomasi digital ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan terima kasih.
Aulia dan teman-teman akan membahas terkait perspektif mahasiswa terhadap efektivitas aplikasi X dalam upaya mendukung diplomasi digital Indonesia. Apa sih sebenarnya diplomasi digital itu? Jadi, diplomasi digital itu adalah sebuah media yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama platform digital seperti sosial media, yang dimana gunanya itu untuk memperkuat pengaruh dan juga hubungan antar negara. Dalam diplomasi digital, perlu banget nih adanya dukungan dan partisipasi mahasiswa dalam mendukung tercapainya diplomasi digital negara kita. Kira-kira bagaimana ya tanggapan mahasiswa terkait hal ini? Sembari Dina lagi mikir nih, yuk kita coba cari tahu. Kita cari mahasiswa-mahasiswa HI yang mungkin bisa ngasih tanggapan nih di sini. Nih, ada kakak di sini. Halo Kak. Iya, Halo. Boleh tahu nih siapa aja dan dari mana nih jurusannya? Oke, saya Ardi dari Hubungan Internasional. Oke. Dan saya Nando dari Hubungan Internasional juga. Saya Dona dari HI. Saya Tian Sunapun dari Prodi Hubungan Internasional. Sansan, Oke, dari jurusan apa ya Kak ya? Hubungan Internasional. Saya pagi dari teman saya. Saya Jessica dari HI. Saya Agi Dia. Oh, ini semua dari HI. Oh, Baik, jadi ini sama-sama dari HI nih guys. Nah, gini Kak, kami nih di sini mau ada sedikit pembahasan ya Kak ya terkait diplomasi nih, karena kakak-kakaknya juga dari HI ya. Nah, jadi di sini kami ingin membahas tentang efektivitas diplomasi digital lewat aplikasi X nih Kak, untuk negara kita sendiri. Nah, ini kita langsung nanya ke pertanyaan pertama aja ya Kak ya. Ini nggak banyak kok pertanyaannya. Oke, boleh. Oke. Jadi menurut kakak nih ya, kira-kira setuju nggak kalau misalnya aplikasi X ini sangat efektif digunakan untuk pemerintah kita dalam berdiplomasi digital di Indonesia? Setuju sih. Setuju. Oke, kalau gitu boleh tahu nggak Kak gimana alasannya? Kalau setuju itu kenapa? Alasannya ya, saya setuju karena aplikasi X ini kita dapat memperluas jangkauan komunikasi kita. Dan di aplikasi X juga kita tuh difasilitasi untuk memperluas kayak komunikasi kita dan yang lebih inklusif dan dapat ini sih tetap berperan dalam diplomasi. Oke. Menurut saya, karena aplikasi X ini dapat meningkatkan kesadaran global dalam membantu jaringan diplomasi, dikarenakan aplikasi X ini dapat diakses oleh semua orang. Gitu. Setuju sih, karena kan aplikasi X itu efektif ya dalam mendukung diplomasi digital Indonesia, karena dapat mempercepat komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Gitu sih. Kalau menurut aku sih, aplikasi X itu dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, juga bisa memperkuat citra positif Indonesia di luar negeri. Oke. Nah, kalau kira-kira gimana nih Kak tantangannya nih dalam penggunaan aplikasi X, terutama nih untuk kita nih ya sebagai mahasiswa untuk mendukung program diplomasi digital? Jadi tantangan itu lebih untuk literasi digital sih Kak, karena kan banyak kali mahasiswa itu kurang validasi untuk mencari hal itu kurang ya. Jadi itu sih Kak. Sama sih menurut aku, karena masih banyak mahasiswa itu mengalami kesulitan antar pengguna. Jadi secara opsional, jadi tuh mahasiswa itu kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur secara maksimal. Tantangan utama dalam penggunaan aplikasi X sebagai alat diplomasi digital itu keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknologi. Karena kan gak semua mahasiswa tuh udah terbiasa dengan menggunakan platform digital sebagai pemanfaatan diplomasi digital secara efektif. Selain itu, mungkin dalam menjaga kredibilitas informasi sih, karena takut adanya disinformasi yang mana bisa merusak citra baik negara kita.
Mungkin salah satu tantangannya itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang mendalam terkait isu-isu diplomasi dan juga hubungan internasional itu sendiri. Jadi hal ini juga dapat menghambat kontribusi mahasiswa dalam ikut serta berdiplomasi digital di aplikasi X itu. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ya Kak ya. Nah, mungkin sebagai mahasiswa nih, kira-kira peran utamanya apa sih Kak dalam mendukung diplomasi digital lewat aplikasi X itu? Sebagai generasi muda, mahasiswa pastinya memiliki peran penting ya dalam mendukung diplomasi digital Indonesia, karena mahasiswa inilah sebagai agen perubahan dengan mengedukasi diri dan orang tetap pentingnya diplomasi digital sih. Sebagai mahasiswa mungkin meningkatkan akan pentingnya kesadaran diplomasi digital dan juga keterampilan digital. Oke, menurut saya sih kita sebagai mahasiswa tuh harus lebih aktif lagi di aplikasi X ini, karena kita bisa memanfaatkan aplikasi X ini untuk menyebar luas tentang informasi negara kita. Misalnya nih seperti budaya, pariwisata, dan prestasi Indonesia gitu. Oh, kita bisa share atau posting terkait informasi yang menarik atau positif sebagai diplomasi digital yang baik. Gitu aja sih. Iya, setuju banget sih, karena memberikan informasi yang akurat. Dan itu juga merupakan salah satu faktor penting untuk kita mahasiswa yang berperan aktif dalam mendukung diplomasi digital. Kita sebagai mahasiswa bisa banget kok ikut berkontribusi melalui ide-ide kreatif dan juga ikut terlibat secara aktif dalam program-program diplomasi digital. Terus kita sebagai mahasiswa juga harus meningkatkan kesadaran publik bagi masyarakat lewat seminar ataupun kampanye, dan juga sebagai advokat dalam kebijakan publik yang lebih baik. Ya, kayak kita tuh harus berperan aktif juga dalam media sosial ini kan. Jadi kita tuh harus membangun jejaring di Indonesia itu agak lebih baik lagi, kan banyak kan konten yang bagus itu. Jadi itu sih dari saya gitu. Makasih Kak ya. Oke. Wah, ini makasih banyak banget nih Kak. Ini jawabannya keren banget dan pastinya tuh sangat mengedukasi kita nih. Oke, makasih ya Kak atas waktu luangnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terus terima kasih. Oke, Nah, nih banyak banget tanggapan hebat dari teman-teman mahasiswa HI kita. Nah, ini langsung kita kasih tahu ke Dina aja nih, biar dia nggak usah banyak mikir. Maksudnya, aku tuh udah ngumpulin semua tanggapan-tanggapan dari mahasiswa kita terkait efektivitas aplikasi apps untuk digital Indonesia. Ini nih, aku udah dapet nih jawaban dari pertanyaan selama ini. Tugas kita kemarin. Iya dong. Kok cepet banget kok jawabannya? Udah lah, ada ikut aja nih. Kita mau langsung nanya sama orang yang lebih ahli lagi. Kok serius? Iya serius. Cet. Nah, halo guys. Jadi tadi kan kami udah janji nih mau bawa kalian ke para ahli ya. Ahlinya Ada tuh ada selebriti juga loh. Luar biasa memang kami bisa mengundang selebriti ya, yang terkenal di aplikasi X itu. Satu lagi, tadi ada dua nih. Dia seorang pakar. Sebenarnya sekarang dia tuh lagi liburan karena dia tuh lagi ada project dia di luar tuh udah selesai. Jadi sekarang lagi cuti, ngambil cuti loh dia. Rela untuk datang ke podcast kita, coba. Kayaknya nih pengaruh diplomasi digital juga gak sih? Tentu. Ya kan sampai harus kesini. Iya. Udah, yuk kita panggil aja. Let's go. Nah, siapa nih yang udah gak sabar ketemu pakar dan juga selebriti yang kita undang? Yuk, kita coba sama-sama. Halo. Hai. Selamat datang. Silakan duduk. Hai ya, kasih. Halo semua, balik lagi sama kita di sini. Di sini kita mengundang teman-teman yang tadi udah aku bilang, bahwasanya kami akan mendengar banyak hal dari para ahli, ya kan Dina? Nah, kalau boleh sebutin dong, siapa aja sih para ahlinya nih? Nah, daripada kalian nyebutin, mending kita minta langsung mereka sendiri memperkenalkan diri. Oke, bener. Bener kan? Oke, boleh dari pakar kita.
Halo semuanya, saya Angel yang merupakan pakar diplomasi. Halo semuanya, aku Tari. Aku salah satu public figure yang juga sebagai pengguna aktif aplikasi X. Nah, jadi gini Kak, kita lanjut aja lah ini ya. Jadi kemarin itu kami udah sempat ngelakuin wawancara nih kepada teman-teman mahasiswa terkait pembahasan kami itu adalah masalah diplomasi digital. Nah, pengajar diplomasi digital ini di mana kami menggunakan wadahnya itu adalah di aplikasi X ini. Kebetulan kan kakak adalah seorang public figure yang iya kata dia adalah public figure yang sangat berpengaruh di aplikasi X ya guys. Jadi udah banyak banget followersnya dan juga udah aktif. Jadi sehingga sangat inilah relevansi dan juga ada Kak Angel di sini yang mungkin bisa memberikan penjelasan banyak hal tentang diplomasi digital. Nah, kami mengambil sampelnya itu dari mahasiswa Kak. Gitu. Jadi menurut tanggapan mereka kayak gitu kan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, nah kita nonton dulu nih gimana tanggapan-tanggapan yang tadi aku udah bilang jawabannya. Oh iya. Jawabannya dari mahasiswa itu. Iya, karena udah gimana ya, chemistry itu udah jadi telepati itu udah nyambung. Kalau Dina tuh butuh banget jawabannya gitu. Oke, mari kita nonton sekarang juga. Check it out. Oke, kita udah selesai nonton nih. Jadi mungkin teman-teman yang kita undang sekarang boleh mungkin bisa memberikan pendapatnya terkait topik yang kita ambil hari ini. Jadi dari mana siapa dulu? Dari Kak Tari? Dari seorang pengguna. Oh boleh. Oke, jadi gimana nih pendapat Kak Tari sebagai pengguna public figure yang udah lama juga nih berkecimpung di aplikasi X? Kalau aku sendiri sih udah lama banget ya pakai aplikasi ini. Maksudnya itu emang dari sebelum namanya itu belum diganti dari aplikasi X itu aku udah pakai aplikasi ini. Cuman ya emang nggak terlalu aktif kayak aku gunain aplikasi Instagram sih ya. Cuman menurut aku aplikasi Twitter ini tuh emang pengaruhnya itu besar banget. Karena kan penggunanya itu juga banyak ya, bukan cuma dari orang Indonesia aja tapi dari berbagai negara juga. Terutama kita juga bisa lihat kayak misalnya para penggemar K-pop itu tuh kan jadiin aplikasi Twitter ini sebagai wadah kan. Dan itu juga bisa dibilang sebagai bentuk diplomasi digital yang digunakan oleh orang Korea gitu melalui musik K-pop ini gitu kan. Dan kalau kita Indonesia juga pastinya bisa menggunakan aplikasi Twitter ini tuh sebagai langkah awal untuk melakukan diplomasi digital. Nah, jadi aku tuh setuju banget sama pendapat para mahasiswa tadi kalau misalnya aplikasi X itu emang sangat efektif untuk dijadikan tahapan diplomasi digital buat negara Indonesia gitu. Oke, kalau dengan Kak Angel sendiri gimana nih? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya aplikasi X ini baik ya, bisa mempercepat interaksi begitu dari masyarakat ya, dan apalagi sesama negara begitu. Di diplomasi digital ini sendiri itu tuh mencakup banyak hal, apalagi di era isu-isu global gitu. Jadi lebih efisien mungkin masyarakatnya gitu, mencatat informasi tentang isu-isu global yang sedang terjadi akhir-akhir ini gitu. Kalau dari saya mungkin gitu. Ya, jadi juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri begitu. Kalau mungkin dari sisi pemerintah juga nggak banyak ngeluarin duit kali ya, harus untuk melakukan promosi. Harus bisa diplomasi ke luar negeri gitu kan. Kayak ibaratnya sekarang kan ada juga tuh isu kayak udah nggak boleh perjalanan dinas keluar gitu ya sesering mungkin. Jadi mungkin lebih jadi wadah yang cukup bagus banget ya untuk kita berdiplomasi gitu ya. Iya. Oke. Nah, karena pasti nih setiap namanya ada wadah apalagi sosial media nih khususnya itu pasti kan ada tantangan juga. Nah, mungkin dari kayaknya udah boleh mungkin jelasin sedikit ya kira-kira apa sih tantangannya kalau misalnya kita nih harus berdiplomasi digital gitu. Ya mungkin dari saya sendiri kalau mengenai tanggapan, jadi rakyat Indonesia ini dalam memberi tanggapan itu agak gimana ya? Iya, begitu. Mereka tuh kadang mungkin lebih berpikir ke arah negatif gitu. Jadi mungkin tanggapan-tanggapannya itu agak di luar dugaan sebenarnya ya. Gitu. Terus apalagi banyak juga kayak akun-akun yang
menyebarkan berita-berita tidak baik, banyak juga banyak yang kayak apa ya, suka ngasih berita hoax sih banyak gitu iya ya. gitu. Dan rakyat Indonesia ini cepat terpengaruh gitu. Apalagi itu kan juga bisa apa ya, mempengaruhi citra positif negara kita juga. Iya benar. Oke. Kalau dari Kak Tari nih, gimana ya kan lihat pasti banyak dong fansnya mungkin pernah kali apa ya, mungkin melihat sih sedikit kayak misalnya ada bahasa dari Kak Angel kan atau apa yang kurang baik gitu ya, kasih X gimana sih Kak? Ya mungkin itu emang kan maksudnya tapi nggak semua ya, beberapa orang yang emang nggak bertanggung jawab gitu, misalnya yang tangan-tangannya nakal gitu, asal-asal ngetik aja suka dia, jadi tuh malah bikin apa maksudnya tuh jadinya tuh kita tuh netizen Indonesia malah jadi dikenalnya tuh nggak baik gitu kan, malah itu tuh nggak semuanya sama aja kok, kayak misalnya netizen di luar negeri juga ada juga yang sebagian kayak gitu kan, sama kayak kita di Indonesia juga. Oke, mungkin jadi itulah yang mungkin jadi tantangan utama kali ya kalau misalnya kita dalam berdiplomasi ya artinya lebih ke bagaimana sih kita juga membangun citra positif untuk negara kita gitu. Oke, ini last but not least untuk kakak nih mungkin gimana sih apa ya, mungkin ngasih sedikit saran lah atau masukan untuk kami para mahasiswa yang ikut serta atau berperan penting nih misalnya dalam diplomasi digital. Mungkin kakak bisa memberikan saran ya untuk para mahasiswa itu gimana sih untuk membangun diplomasi digital ini. Oke, dari Kak Tari mungkin dulu sebagai influencer. Boleh. Kalau untuk mahasiswa sih udah pasti kan mereka tuh lebih bijak ya, karena kan mereka juga pasti lebih pintar lah daripada kita ini kan pasti. Jadi pastinya tuh lebih pintar aja gitu menggunakan media sosial, nggak cuma platform X ini aja, dan platform lainnya juga gitu, supaya bisa menjaga nama baik negara kita Indonesia gini. Jadi nggak asal, maksudnya tuh kalau nerima informasi itu disaring dulu, nggak asal kita langsung kayak terima gitu aja gitu kan, karena banyak banget nih berita-berita yang gampang banget mempengaruhi pola pikir kita kan, termasuk ini mahasiswa sendiri gitu. Mungkin lebih bijak aja sih dalam menggunakan media sosial. Oke. Dan itu mungkin kurang lebih sebenarnya sama ya. Jadi kan mahasiswa itu bisa lebih bijak, lebih tahu lah gitu menggunakan media sosial gitu kan dibandingkan masyarakat lainnya kayak gitu. Untuk ya seperti berita-berita yang tidak baik tadi saya sampaikan juga, mungkin bisa disaring, bisa dilihat kembali, bisa dicari tahu kembali ini sebenarnya beritanya benar nggak sih gitu ya kan harusnya. Kayak gitu lah mungkin ya, secara nggak langsung kayak sama lah kurang lebih. Nah, gimana nih Dina? Udah terbuka belum nih wawasannya? Yes. Ya, mungkin ada sedikit tambahan sih ya. Jadi untuk mahasiswa, mungkin menurutku adalah kan udah banyak nih ya program-program pemerintah yang ikut sertakan mahasiswa, misalnya ada kayak mungkin ada bukan diplomasi, terus mungkin ada seperti mengkampanyekan contohnya kayak hari besar tapi yang memang dia sedunia gitu, atau salah satu yang mungkin menarik perhatian adalah seperti kayak pesona Indonesia kayak gitu kan, wonderful Indonesia itu tuh salah satu bentuk diplomasi digital yang mungkin kita udah lama ya lihat iklan itu, yang pertama dari televisi sih kalau nggak salah, dari TV, terus akhirnya sekarang sudah merambah di dunia internet juga, dan termasuknya itu adalah aplikasi X. Nah, jadi aplikasi X ini kan merupakan platform yang banyak sekali lebih ke mengarah tanggapan gitu kan. Nah, itulah yang kenapa kita juga seharusnya mahasiswa lebih bijak lagi sih. Kayak misalnya kalian tuh ngetik di media sosial tuh nggak hanya mengkritik aja gitu, malah kita harusnya membangun, malah harusnya kita juga memberikan saran yang lebih baik. Jadi kayak kita mengasih kritik, mengasih saran, tapi juga harus ada solusi gitu. Jangan hanya pandai ngomong aja gitu. Karena kan kritik sama judge itu beda ya. Kita mengkritik itu mengkritik yang membangun sekaligus ada solusinya. Tapi kalau kita cuma asal ngejudge itu kan biasanya cuma bisa ngomong aja. Makanya kebanyakan orang-orang yang pakai media sosial itu ya mereka cuma beraninya di media sosial aja. Kalau misalnya langsung mereka nggak akan berani gitu. Karena kan diplomasi digital ini itu yang paling lebih mudah sih menurut aku ya. Karena kan
apalagi teknologi ini semakin maju kan. Iya. Jadi tuh dengan kita melakukan diplomasi melalui media sosial itu malah justru lebih mempercepat apa ya, kegiatan diplomasi untuk Indonesia sendiri, untuk membangun citra Indonesia gitu kan. Iya. Dengan misalnya kita mempromosikan budaya-budaya Indonesia gitu. Oke. Ada tambahan mungkin diajak? Mungkin nggak ada ya. Paling kalau misalnya melihat informasi bisa dulu lah. Iya, oke. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara ya. Waduh, sedih banget nih. Kita udah sampai di sini, udah mungkin teman-teman aku rasa udah cukup banyak sih ya tadi yang udah bisa diambil gitu ya dari awal mungkin kita sampai di lapangan tuh kami keliling cari mahasiswa, terus tadi udah dengerin sedikit dari tanggapan mereka dan sekarang udah juga diperjelas lagi, diperkaya lagi oleh sama kedua para ahli yang sudah kita undang nih jauh-jauh nih. Oke, mungkin menurutku itu aja sih hari ini ya. Makasih banyak Kak Tari, makasih banyak Kak Injo udah menyempatkan dirinya ya. Kondisinya juga di sekarang jujur nih ruangannya panas banget ya di sini ya. Oke. Ada yang bisa lihat ini tidak? Gak ada. Oke, baiklah teman, makasih banyak udah nonton kita sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya gitu aja ya. Tapi mau lanjut lagi abis ini, oke? Bye. Kira-kira mereka pada kemana ya? Kok pada nggak ada sih? Nah, jadi sudah terjawab nih teman-teman soal pertanyaan kita yang sebelum-sebelumnya. Karena kita sudah mengetahui nih pendapat dari mahasiswa dan juga kita sudah mengetahui pendapat dari para ahli sebelumnya. Karena sudah 2 ahli nih yang kita tanyakan. Jadi udah ya teman-teman, karena aku mau tidur nih soalnya udah banyak banget kerjaan, tugas yang kok tidur sih? Ini lagi belum diedit tuh. Ya istirahat sebentar.